Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dari SDN Gunung Batu yang sudah berkenan hadir hari ini mengikuti acara kita hari ini, dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru hebat SDN Sungai Batang Banyu dan SDN Sungai Batang Banyu 2. Oke, karena hari ini sudah siang, mari kita bersama-sama mengawali kegiatan kita hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sudah membacakan basmalah. Semoga dengan membaca basmalah acara hari ini kita menjadi lancar dan berberkah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita laksanakan bersama-sama kegiatan kita hari ini, yaitu tentang diseminasi penyebaran pemahaman penerapan pengalaman budaya positif yang akan kita terapkan di SDN Sungai Batang Banyu dan SDN Sungai Batang Banyu 2. Untuk berikutnya itu untuk budaya positif. Budaya positif itu kita laksanakan di sekolah kita. Untuk penerapannya itu biasanya kita lakukan di kelas-kelas dulu, ya. Berikutnya, kalau Bapak Ibu, saya tanya, budaya positif itu penting nggak di sekolah kita diterapkan? Ya, penting ya Bapak Ibu kita terapkan, karena untuk budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah ini, misalnya Bapak Ibu bisa nggak menyebutkan salah satunya budaya positifnya apa? Ya Bapak sekolah? Sopan santun. Iya, sopan santun. Adakah yang lain? Apa itu budaya positif yang sudah kita jalankan di sekolah kita? Misalnya seperti menyapa dengan santun, kata Pak Ines tadi. Kemudian ya permisi. Kemudian apa lagi? Antri, Bu. Iya, antri. Antri artinya kita harus sabar ya Bapak Ibu. Kalau antri itu kita harus sabar. Berikutnya adakah yang lain? Misalnya contohnya datang tepat waktu, ya. Mengerjakan tugas sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh guru. Kemudian menjaga lingkungan sekolah, menjaga lingkungan kelas, dan lain-lain. Oke, untuk budaya positif kita lakukan di sekolah kita itu memang harus diterapkan secara baik, karena budaya positif itu adalah salah satu penyemangat kita sebagai guru untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagai pembawa murid-murid kita untuk menuju keselamatan, menuju kebahagiaan, dan menuntun anak itu sesuai dengan kodratnya. Kodrat alam itu lahir dari batinnya, dan kodrat zaman itu adalah kodrat yang diikuti sesuai dengan zamannya, seperti begitu. Perkembangan ilmu teknologi dan lain sebagainya itu memang tidak bisa kita abaikan atau kita lalui begitu saja, atau tidak kita herani zaman. Karena perkembangan zaman itu kalau tidak diikuti, kita akan ketinggalan daripada yang lain. Oke, kita lanjutkan konsep-konsep inti budaya positif. 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3.
nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Yang berikutnya adalah posisi kontrol. Berikutnya ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Berikutnya untuk pengembangan pembelajaran dengan paradigma baru ialah pembelajaran dengan paradigma adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip belajar diferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dasar, tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau kita membuka tentang profil pelajar Pancasila, tentunya Bapak dan Ibu sudah tahu. Karena untuk kemajuan pendidikan kita sudah memasuki kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu adalah anak dikembangkan sesuai dengan teori dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu memiliki beberapa bidang itu yang harus ditanamkan oleh anak. Satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan yang kedua adalah kebinekaan global. Yang berikutnya bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu Bapak Ibu adalah profil pelajar Pancasila yang kita kembangkan dalam pembelajaran paradigma baru. Kemudian selanjutnya ada miskonsepsi Bapak Ibu. Miskonsepsi tentang paradigma. Miskonsepsi paradigma teori kontrol. Nah, sebagai guru kita harus bisa mengontrol murid. Apakah ilustrasinya mengontrol murid itu harus anak itu dituntun begini sesuai kemauan guru? Gimana Bapak Ibu? Tidak kalau. Nah, seharusnya guru itu menuntun anak itu menuju apa? Menuju arah bakat, kemampuan, keinginan mereka. Bukan guru maunya kamu harus ini, bukan. Tapi guru itu menuntun sesuai dengan kodratnya. Kodrat dia, misalnya dia itu sukanya menyanyi, janganlah dipaksa sukanya ini menggambar. Nah, kita harus menuntun dia sesuai dengan bakatnya. Itu namanya kodrat alam yang dibawanya sejak dari dirinya sejak dulu. Tentunya diimbangi dengan perkembangan kodrat zaman. Ilustrasi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Contohnya, jadi guru dan jadi orang tua. Apakah Bapak dan Ibu memaksa untuk anaknya seperti ini, dan seperti ini? Apakah harus dipaksa Bapak Ibu? Tidak, ya. Kita tidak sebagai orang tua tidak boleh memaksa apapun yang baik, tapi kita tetap harus mengontrol. Dalam teori kontrol kita harus tetap mengontrol arah mana anak kita hendak berjalan atau hendak meneruskan kemauannya. Jadi seorang guru ataupun jadi orang tua, kita harus mengontrol anak itu. Walaupun kita tetap menuntunnya sesuai dengan kodratnya tadi. Berikutnya, kayaknya Bapak Ibu ngantuk nih. Oke,
dan teori kontrol. Realitanya kebutuhan kita itu katanya sama. Ternyata di situ pada teori kontrol dinyatakan berbeda. Setiap anak apakah kebutuhannya sama? Tidak. Iya Pak Inas. Ternyata tidak ya Pak Inas. Nah, teori kontrol itu mengontrol anak kita. Tidak harus kita menyediakan kebutuhan anak kita itu sama. Maunya beda. Kemudian ada stimulus responnya, itu semua orang melihat hal yang sama. Kemudian pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Misalnya nih, saya misalnya loh, Ibu Sudaryati, mungkin pandangannya beda tentang anak si A. Kalau saya misalnya melakukan pendekatan dengan ini, Bu Yanti dengan ini, itu berbeda. Jadi kita memandang orang tuh gak mesti sama, karena orang-orang itu berbeda dari orang-orang yang lainnya. Kemudian berikutnya mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Apakah harus orang itu berpandangan sama dengan kita? Misalnya orang itu merah, kita harus memaksakan diri kita merah? Enggak. Kita merah atau memaksakan si A itu ikut merah? Kan tidak. Kita tidak bisa memaksakan orang berpandangan sama dengan kita. Yang di teori kontrol itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Misalnya si A itu begini menurut pandangan si Anu, sedangkan menurut pandangan saya tidak. Dia itu sedang mencari jati diri. Dia bukan nakal, tapi dia sedang mencari jati diri tadi. Mencari perhatian misalnya. Sedangkan saya mengatakan, si Anu tuh nakal banget ya. Sedangkan saya mungkin dia ingin cari perhatian, dia ingin cari kasih sayang, kebutuhan dia yang tidak didapatkan di rumah misalnya atau di sekolah. Nah, seperti itu. Tapi itu berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol kita. Apakah orang lain bisa mengontrol kita? Tidak. Iya kan Bapak Ibu? Tidak. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain? Tidak bisa juga. Orang lain mengontrol kita tidak. Kita pun tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kemudian berikutnya, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Itu adalah kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang berikutnya, masih berpikir menang atau kalah. Kalau kita berpikir, pasti model pemikiran kita adalah menang untuk diri kita sendiri. Oh, ya kan kayak itu Bapak Ibu? Ada mungkin kita masih berpikir kalah. Kita berpikir diri kita pasti menang, ya. Dan yang berikutnya itu ada disiplin positif. Disiplin positif ini adalah budaya positif yang kedua. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari sehingga perilaku mengacu pada hal-hal nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi untuk disiplin positif ini
suatu hal yang harus kita terapkan dalam pendidikan kita. Karena menurut kita kalau disiplin positif itu kita terapkan, apa yang terjadi pada anak-anak kita? Tentunya anak-anak kita menjadi disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab, baik untuk dirinya maupun orang-orang di sekitarnya. Untuk berikutnya, itu ada nilai-nilai kebajikan. Itu adalah bagian dari budaya positif yang ketiga. Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nah, Bapak dan Ibu, ini seringkali yang terjadi, ya kan? Nilai-nilai yang kita sepakati bersama itu kadang-kadang lepas. Terjadinya perkelahian, terjadinya percekcokan di beberapa daerah karena kita perbedaan suku bangsa. Ya kan Bapak Ibu? Nah, ada itu banyak terjadi di luar sana, berita di sana. Padahal nilai-nilai itu harus kita tanamkan kepada anak kita mulai dari sekarang. Supaya anak-anak kita apa? Anak-anak kita tahu bagaimana nilai-nilai kebajikan itu ditanamkan pada dirinya tanpa memandang, oh Ikam ini orang si A, orang ini orang si A, Ikam ini suku ini, Ikam ini pemandirannya seperti ini katanya dalam bahasa Banjar, ya kan? Nah, itu mengacu ke dalam apa ya? Pembulian nanti akhirnya. Jadi Bapak dan Ibu, kita menanamkan nilai-nilai kebajikan itu sangat penting karena dalam nilai-nilai kebajikan itu bisa membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang mampu menjadi orang yang universal. Artinya tidak aku ajari orang Banjar atau aku ajari orang ini kan. Tapi kita ini loh Indonesia, ini loh anak orang Indonesia seperti itu. Contoh-contoh nilai kebajikan dalam institut atau organisasi. Nah, organisasi kita kan organisasi pendidikan, ya kan, Bapak Ibu. Jadi di situ adalah, nah salah satu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan yang kedua itu adalah Ebo Premier, yaitu program PYP yang mengacu ke dalam toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan komitmen. Berikutnya adalah keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, luruskan hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri. Gimana Pak memberikan yang terbaik untuk diri itu? Bapak Ibu, ada yang bisa menjawab memberikan yang terbaik untuk diri? Kita menghargai diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kita jerih payah sudah melakukan beberapa kejadian, misalnya sudah banyak kita lalui, misalnya kejadian gini-gini. Kita applause untuk diri kita, untuk kita semangati diri kita. Untuk apa? Untuk menghargai diri kita. Ayolah, semangat, ayolah, aku bisa gini. Itu untuk diri kita sendiri. Dari nilai-nilai kebajikan, kita tidak terlepas dari kesepakatan yang tidak melakukan dari beberapa kegiatan, yaitu jangan melupakan bahwa kita ini tidak boleh mengedepankan misalnya diri kita tuh
untuk program, kemudian untuk keterampilan hidup. Jadi nilai-nilai kebajikan itu perlulah kita tanamkan untuk anak-anak kita di sekolah, untuk kedepannya supaya tidak ada lagi yang namanya suku A, suku B, suku C. Tunjukkanlah diri kita Indonesia. Tunjukkanlah aku anak-anak yang mampu untuk mengharumkan nama bangsa. Untuk berikutnya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang pokok. 1, bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu adalah 1, ada makan. Jadi manusia itu memerlukan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi untuk 5 kebutuhan dasar, yang utama, pertama, dan nomor 1 itu bertahan hidup. Yang kedua itu saya juga bingung, apakah perlu kita tambahin cinta di depannya? Kasih sayang dan rasa diterima. Diterima, maksudnya diterima itu seperti apa sih? Dianggap, ya kan? Kita tuh diterima, dianggap. Kita tidak dikucilkan atau kita tidak didiamkan, ya. Kebutuhan rasa diterima itu rasa ulun benar. Dalam hati benar, kalau menurut saya dalam hati itu gimana ya? Kebutuhan rasa diterima. Jadi kebutuhan yang kedua itu adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Misalnya nih, SDN Sungai Batang Banyu, ada SDN Sungai Batang Banyu 2, tapi kita dalam satu naungan dinas pendidikan, ya kan? Jadi kita tidak berbeda-bedakan teman. Seperti itu kita terapkan kepada anak-anak kita, tanpa membedakan dan mengelompokkan anak-anak kita, ini yang pintar, ini yang gini, ini yang gini, ada yang gini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat anak kita itu menyendiri atau rasa tidak senang, tidak gembira, kita harus perhatikan itu. Karena mungkin kita tidak tahu kebutuhan dia. Mungkin dia di rumah tidak ada kasih sayang, orang tuanya sibuk kerja. Butuhlah kita perhatikan. Kita kasih sayangi dia, kita ajak ngobrol, kita ajak ngomong dia, supaya dia lebih ceria lagi, supaya dia lebih senang mengikuti pembelajaran. Kita buka hatinya, jangan mentang-mentang dia terus tidak diherani dan orang baca. Ya kan Bapak Ibu? Jangan ya. Jadi guru untuk kita ya, gimana ya? Yang kita tuh berteman dengan murid kita. Kemudian yang berikutnya ada penguasaan. Penguasaan itu adalah mengacu kepada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dilakukan dan didengar. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga itu adalah penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap diri kita ada ya kalau Bapak Ibu.
Jangan acuh-acuh dengan teman kita. Nah, kemudian berprestasi, diakui. Aku nih loh bisa, aku nih loh berprestasi. Itu nilai, salah satu nilai dari kebutuhan dasar manusia. Pasti ya kalau. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengenal ke arah dirinya sendiri. Jadi kebebasan itu penting untuk diri kita juga. Kemudian kesenangan. Kesenangan itu biasanya mengacu kepada bermain, hal-hal yang umum, kegiatan yang kita lakukan dengan antusiasme. Juga kita biasanya kalau ada sesuatu yang bikin kita senang bisa tertawa, tersenyum dan lain-lain sebagainya. Gimana Bapak Ibu? Paham dengan kebutuhan dasar manusia? 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, pasti bila kita melakukan sesuatu ada motivasinya, ya kan? Ada mungkin anak-anak kita tuh tadi berkelahi misalnya si A lawan si B, pasti ada motivasinya jadi dia berkelahi. Nah seperti itu juga kita melakukan sesuatu ada motivasinya, seperti maksudnya keinginan kita untuk mendapatkan imbalan. Nanti kalau aku bersih-bersih nanti aku dipuji sama ibu. Nanti kalau aku gini-gini nanti aku diberi uang ibu. Nah, itu adalah motivasi dari orang-orang yang ingin mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Itu adalah motivasi yang masuk dalam kategori ekstrinsik, yang masih belum, kalau menurut saya belum kena di diri kita. Motivasi dari diri itu tertanam tanpa ada diberi reward, tanpa diberi imbalan, tanpa diberi pujian, dia melakukan. Jadi contohnya tuh misalnya lah bapak dan ibu guru mengajar. Pada suatu hari kepala sekolah tidak ada. Nah di situ bapak dan ibu guru misalnya kalau mengajar ada kepala sekolah, bagus-bagus, tepat waktu jamnya. Enggak ada kepala sekolahnya, udah pulang aja udah. Sebentar aja kita pulang. Seperti itu. Itu adalah masih motivasi dalam tahapan ekstrinsik, yang motivasinya dari luar dari kita. Beda kalau motivasinya dari dalam hati kita sendiri, kita merasa bertanggung jawab atas tugas kita. Nah, motivasi dari diri sendiri yang muncul itu adalah motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Adapun tak ada pun kepala sekolah tetap mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Gimana kita menjadi guru, gimana kita jadi pendidik, apa tugas kita. Gak perlu kontrol dari kepala sekolah baru kita melakukan apa yang kita lakukan dari dalam diri kita. Itu adalah motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Ini juga sangat penting dalam disiplin positif.
Oke Bapak Ibu, berikutnya ini ternyata halaman yang tidak yang kelima, posisi kontrol guru. Apakah Bapak dan Ibu sudah selama ini mempunyai posisi kontrol guru? Ada 5 posisi kontrol guru. Ya, ada 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 itu adalah salah satunya penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 kita bisa menjadi teman, 4 pemantau, 5 manajer. Dari 5 posisi kontrol tersebut, di mana Bapak Ibu posisinya? Adakah yang bisa menyebutkan? Dari posisi yang pernah Bapak Ibu lakukan di sekolah, apakah menjadi teman? Apakah jadi pemantau saja? Apa jadi manajer? Nah, ada yang menjadi teman. Kalau menjadi teman Bapak Ibu, kita bisa menggali kembali kita kalau kita gali anak-anak kita itu, kita temani dia, kita ajak ngobrol dia. Tapi 5 posisi kontrol yang sudah dilakukan Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu sudah pernah lakukan semuanya. Tapi kalau menurut saya kontrol yang paling bagus dilakukan oleh guru terhadap murid itu adalah manajer. Kontrol manajer itu bisa menggali sesuatu yang ada dalam murid kita itu menjadi sesuatu yang asalnya bersalah jadi menyadari, jadi pengen memperbaiki dan lain sebagainya. Jadi teman itu juga baik Bapak Ibu. Tapi kita waktu jadi teman kan kita menggali, kenapa kalian kadang menangis? Bertengkar Bu, bertengkar sama siapa? Ngapain kamu bertengkar? Karena apa kamu bertengkar? Terus kalau kamu bertengkar bagaimana? Sesuai gak dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita? Tidak, kalau tidak apakah mau memperbaiki dan lain sebagainya seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah posisi teman dan manajer tadi. Berikutnya itu adalah contoh penerapan posisi kontrol. Contohnya kasus siswa. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Waktu jadi penghukum gurunya katanya seperti itu. Hormat, ada bendera 1 jam, selama 1 jam. Kisahnya posisinya itu jadi penghukum. Kalau jadi pembuat rasa bersalah itu lebih menggali. Berapa kali Bapak dan Ibu memberitahu kamu selalu aja mengecewakan Bapak dan Ibu. Lalu dia merasa bersalah. Bapak dan Ibu. Dalam hatinya dia mungkin nanti merasa bersalah. Berikutnya, kalau jadi teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak. Ya, kali ini ya sudah, kali ini tidak apa-apa mungkin kalian seperti itu. Jangan sampai diulang lagi. Jadi seperti itu. Kemudian kalau jadi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Misalnya seperti ada mungkin konsekuensinya kalau misalnya tidak memakai atribut atau tidak mengerjakan keyakinan kelas. Setelah ini nanti silahkan beri atribut ya yang belum kamu lengkapi dan jangan diulangi lagi. Mungkin seperti itu contoh menjadi pemantau. Sedangkan ini ada jadi manajer. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu?
nanti Bu saya beli, nanti saya nggak pulang lagi, maafkan ya Bu. Nah, seperti itu kalau jadi manajer. Berikutnya ada posisi kontrol. Apakah aku? Nah, kata-katanya seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya tidak pernah benar melakukannya. Apakah rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah, lakukan demi Bapak dan Ibu. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, di situ adalah posisi-posisi kontrol mengenai apakah aku. Berikutnya yang ketujuh dari nomor 1, keyakinan kelas. Nah, Bapak dan Ibu ulun harap semua sudah mempunyai keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan para murid. Keyakinan kelas itu harus pendek-pendek saja kata-katanya, seperti mengerjakan tugas tepat waktu, disiplin, menjaga kebersihan, sopan dan santun dan lain sebagainya, menghargai teman dan lain sebagainya. Seperti itu contoh-contohnya keyakinan kelas yang harus kita terapkan di kelas. Tentunya sudah ada kesepakatan, namanya keyakinan. Keyakinan itu beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu mengikat seseorang itu seperti ini, tapi kalau keyakinan itu sudah diyakini dari dalam hati kita, disepakati bersama. Berarti anak-anak itu yakin. Kalau dia yakin, dia akan melakukannya dengan senang hati, tanpa ada tadi pujian, imbalan dan lain sebagainya, ataupun reward dan hadiah. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan tadi? Ya, peraturan itu mungkin agak panjang kata-katanya ya. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Jadi kalau keyakinan kelasnya itu jagalah kelas kita tetap bersih atau dan lain sebagainya, yang pendek-pendek saja. Gak boleh panjang-panjang. Namanya keyakinan kelas itu pendek, singkat, tapi nyaman bagi dia untuk mengerti para murid-murid kita. Bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Universal itu artinya luas ya Bapak Ibu. Universal, tidak mengacu pada satu orang, tapi untuk satu kelas. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Kata-katanya tidak boleh negatif. Misalnya, kamu jangan nakal. Nggak boleh kata-kata jangan. Jangan itu berarti negatif. Misalnya, kata-katanya harus yang bagus, yang positif. Sedikit agar mudah diingat. Nah, keyakinan kelas itu pendek aja. Ya pulang dari. Tidak panjang lebar, tapi mudah diingat. Menghargai teman. Nah, tidak boleh. Tidak menghargai teman. Tidak boleh lari-lari di koridor. Itu kepanjangan. Mungkin bisa dipendekkan lagi. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas di sekolah hingga mudah diterapkan. Kemudian yang berikutnya, semua warga sekolah atau warga kelas terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas yang disepakati tadi. Berikutnya itu segitiga restitusi. Ini adalah budaya positif pada modul 1.4. Budaya positif itu yang terakhir atau yang ke-8, yaitu segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu adalah pertama kali kita menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Berikutnya, satu, menstabilkan identitas tadi adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah
Misalnya, contohnya seperti itu, berbuat salah itu wajar nak. Kadang-kadangnya waktu kita sebagai guru tidak menghakimi, waktu dia menangis, waktu dia nakal, waktu dia bersalah, ayolah kita rangkul dia. Kata-katanya seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Kita ini sebagai manusia, bapak dan ibu ya, kita tidak pernah tidak melakukan kesalahan. Pasti sudah kita pernah melakukan kesalahan. Entah itu apapun kesalahannya, pasti sudah pernah. Berikutnya, bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kata-kata itu tidak menghakimi anak. Kalau mereka masuk anak jadi takut, ya kan? Tapi kalau dengan kata-kata yang seperti itu, mungkin anak kita akan terbuka, akan mengeluarkan apa yang ada dalam hatinya. Gini loh bu, nanti dia timbul cerita seperti itu. Berikutnya, kamu berhak merasa seperti itu. Berhaklah kita merasa seperti itu. Misalnya, ya itu tadi, mencari jati diri anak itu jika berbuat sesuatu. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, contohnya anak kita berkelahi tadi. Nah, kenapa dia berkelahi? Pasti dia punya alasannya. Mungkin dia diejek, mungkin dia dibully, ya kan? Mungkin dia sumpahi oleh teman-temannya, ya kan? Kenapa jadi dia memukul? Kenapa jadi dia berkelahi? Kenapa jadi dia menangis? Kita harus tahu. Makanya kita validasikan. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Yang lebih buruk itu misalnya menampar, memukul, menyakiti fisik, itu yang lebih buruk. Mungkin kalau sudah menangis, golok-golok, kayak mendorong-dorong meja atau menjawel-jawel, itu mungkin ya kelakuan lah anak-anak yang lebih buruk, tidak lebih buruk daripada itu. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi suatu yang penting buat kamu. Contohnya kemarin katanya ada anak menangis, berkata apa? Karena pekerjaannya dicontek, lalu dia berkelahi, pekerjaannya telah dicontek. Dia melindungi miliknya sendiri, dia nggak mau dicontek, seperti itu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting baginya. Dia tidak mau kalau nilainya nanti malah temannya yang nyontek lebih tinggi daripada dirinya. Nah, dia mempertahankan dirinya. Kemudian menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Intrinsik tadi apa Bapak Ibu? Dari mana? Dari dalam diri kita sendiri, tanpa ada tadi iming-iming ini dan itu kita melakukan sesuatu. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itulah yang kita tanyakan kepada anak kita waktu kita menanamkan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bisa kita tanyakan kepada anak-anak kita supaya dia menyadari, oh aku tadi sudah melanggar. Apa yang kamu langgar? Contohnya misalnya datang sering terlambat dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh percakapan kemarin sama si Lana. Itu adalah contoh percakapan dengan Lana karena Lana
anak itu kemarin itu sering datang terlambat, tidak masuk sekolah. Kenapa dia tidak melakukan itu? Jadi sesuatu yang bikin dia gimana ya? Menjadi ketinggalan pelajaran Bapak Ibu. Waktu saya wawancarai, dia itu ternyata malam tuh tidur larut malam katanya. Lalu dia main HP, main game. Lalu tidurnya kemalaman, lalu pagi katanya itu kesiangan bangun. Lalu datang ke sekolah sudah masuk, baru masuk. Kemudian dia juga malas belajar katanya karena ngantuk dan lain sebagainya. Lalu setelah ditanyakan, kenapa kamu melakukan itu? Apakah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Katanya tidak. Kalau tidak, apakah dia mau memperbaikinya? Saya tanya seperti itu. Apakah kamu mau memperbaikinya? Ternyata dia laranya mau. Dia ternyata saya tanya, kamu melanggar apa di kelas kamu? Kedisiplinan. Apakah mau memperbaiki? Katanya mau dia. Dengan cara dia tidak ingin lagi main game waktu malam, karena akan lupa waktu kata dia. Karena nggak merasa tiba-tiba malam sudah Bu waktu saya main game itu. Nah, waktu main game ternyata tidak perasaan sudah malam, lalu terlambat ke sekolah tadi itu karena mungkin bangunnya kesiangan tadi itu. Lalu dia berjanji tidak lagi main game, guringnya lebih sungsung katanya seperti itu. Dia mau tidur lebih awal, tidak main game lagi dan dikurangi mungkin main gamenya. Lalu setelah dia berjanji, dia melakukan kesepakatan kelas sesuai dengan yang disepakati di kelas katanya. Dia mau memperbaiki kesalahan karena pada dasarnya manusia itu Bapak Ibu pasti sudah melakukan kesalahan, ya kan? Gak mungkin kita benar terus. Tapi kita wajar mengapresiasi kepada anak-anak kita yang sudah mengakui kesalahannya dan sudah mau memperbaikinya, tapi tidak melakukan terus lagi. Orang sudah melakukan kesalahan tapi terus-menerus dilakukan. Nah, itu namanya tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu memang harus bisa memperbaiki dirinya. Motivasi intrinsiknya dari dalam dirinya itu tadi tumbuh karena memiliki keyakinan jelas. Berikutnya adalah yang penutup adalah dalam penerapan disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru memperbaiki, merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini bagaimana pembelajaran dirinya sebagai among. Among itu adalah bahasa Jawa. Ya kan Ibu ya, bahasa Jawa among itu manajer yang menuntun murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Itu adalah salah satu standar nasional pendidikan Indonesia. Bapak dan Ibu bagaimana? Kira-kira sudah mengerti dengan budaya positif? Mengerti Bu. Budaya positif itu sudah kita terapkan, cuma Bapak dan Ibu mungkin tidak merasa kan di sekolahan kita sudah melakukannya, kita lakukan setiap hari. Cuma kita sebagai guru mungkin tidak menyadari bahwa itu adalah budaya-budaya positif yang sudah kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan semoga nanti ke depannya anak-anak kita itu dapat melakukan budaya positif yang sudah kita lakukan bersama di sekolah kita, termasuk guru-gurunya, karena budaya positif itu tidak dari
seperti ini, kenapa muridnya nggak seperti ini. Jadi dari gurunya dulu kita menanamkan, gimana gurunya itu tadi melakukan disiplin positif, melakukan posisi menjadi manajer, melakukan kegiatan-kegiatan yang membudaya di sekolah kita. Contohnya seperti kita menjaga kebersihan kita, ya kan Bapak Ibu. No sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Tidak membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu kegiatan yang sudah kita tanamkan di sekolah kita. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah menanamkan, apresiasi, syukur alhamdulillah karena kita selama ini sudah melakukan budaya positif di sekolahan kita dengan mengacu kepada beberapa hal, yaitu tadi ada paradigma baru, kemudian motivasi, kontrol, kemudian ada disiplin positif, ada lagi kemudian itu budaya positif yang keyakinan kelas, kemudian ada segitiga restitusi dan lain banyak sekali Bapak dan Ibu yang sudah kita tanamkan di sekolah kita bersama. Jadi kita sama-sama melakukan budaya positif ini menjadikan kita guru yang hebat, guru yang mampu menjadikan anak didik kita menjadi anak-anak yang mandiri dan bertanggung jawab di masa sekarang maupun di masa depannya nanti yang akan datang. Dari yang sudah ulun paparkan, apakah Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan untuk selanjutnya? Ayo Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu yang nak menanyakan tentang budaya positif? Ya, Bapak Masrullah. Saya ingin bertanya masalah ini disiplin positif tadi kan, apakah perlu kita terapkan yang ada yang hukuman itu? Karena ada juga anak-anak yang macam berbuat elok diganggu sekali dua kali dipadahi, ya tapi dia melakukan, apakah perlu itu hukuman diterapkan ya? Itu jadi masuk. Ya Bapak Ibu, terima kasih Bapak Masrullah telah menanyakan contoh penerapan posisi kontrol, 5 posisi kontrol guru, bukan disiplin ya Pak. Itu 5 posisi kontrol yang harus diterapkan di sekolah dari Bapak dan Ibu. Tapi posisi kontrol ini kebanyakan kalau yang kita melakukan posisi penghukum. Nah, kalau posisi penghukum ini Bapak, kalau menurut saya itu dilakukan tuh sangat gimana ya, rentan. Jadi kalau bisa itu kita tuh posisinya teman, pemantau, kemudian juga manajer. Kalau posisi penghukum itu kayaknya kita harus lebih menggali deh sebagai seorang guru. Kita harus lebih menggali kenapa sih anak itu melakukan itu tadi. Pasti dari yang dilakukannya itu ada alasannya. Kenapa dia melakukan itu? Apa sih kemauannya dalam hatinya itu mungkin tidak tidak terkeluarkan, tersalurkan di rumah karena mungkin takut dengan orang tua, lalu keluar dia seperti ini. Jadi untuk melakukan sesuatu kita menjadi guru. Kalau penghukum itu saya memang kalau dilakukan kurang setuju. Gimana dengan Bapak Ibu yang lain?
Soalnya kalau penghukum itu Pak, anak tuh jadi takut. Sekali kita hukum, ya jadi bagus. Tapi tidak menumbuhkan tadi tuh, menumbuhkannya itu dia, oh aku takut nanti dimarahin bapak, aku takut nanti dihukum bapak. Cuma dia takutnya di sana. Ketika bapak tidak ada, lalu dia, wah saya mau melakukan ini, karena bapaknya tidak ada. Lain kalau kita menanamkan melalui posisi manajer, kita mengelus anak itu, kita pandiri dengan baik, lalu kita menggali apa keinginan dia. Mungkin dia tidak, dia ingat, ya bapak semangat jangan kayak ini, ayo kita lakukan kayak ini, ayo kita belajar, ayo kita jangan tidur di kelas. Mungkin nanti lama-kelamaan akan tertanam pada diri anak itu, tanpa ada bapak pun dia tidak akan rancu dalam kelasnya, dia akan tertib, akan tenang. Tapi kalau misalnya ribut dia terus dihukum, dia takut cuma ada bapak saja. Waktu bapaknya tidak ada, dia akan melakukan lagi, karena motivasi dalam dirinya masih motivasi ekstrinsik, bukan intrinsik dari dalam dirinya sendiri yang tumbuh. Jadi kalau posisi penghukum itu misalnya dilakukan, itu tadi menimbulkan motivasi yang ekstrinsik Bapak, bukan intrinsik. Contohnya nih, misalnya anak ini ribut terus, anak masuk kelas tunjuk-tunjukan sampai dorong-dorong sampai rabah, sampai terjerukuk dan lain sebagainya. Kemudian ada yang menangis, lalu ributlah kelas itu. Lalu misalnya ini Ibu Sudaryati memberikan kartu, yang pintar dapat bintang, yang pintar dapat bintang, yang tidak nih. Waktu dilakukan Bu Yanti tertib, dia dapat bintang, oke aku senang dapat bintang, dapat reward, dapat imbalan itu, dapat bintang, kakak. Aku dapat bintang, aku sudah 2 bintangnya. Waktu Ibu Yanti lalu tidak ada Bu Yanti, misalnya Bu Yanti kemana? Misalnya tugas ke dinas, misalnya beberapa hari, dia akan kembali ribut karena guru yang memasuki tadi, misalnya Ibu Endang atau Ibu Retno masuk ke kelasnya, dia ngapain? Ibu Endang gak masih bintang juga sama aku, dia lagi seperti itu. Jadi kalau kita memposisikan kita penghukum, Pak, masuknya ke motivasi dia ke ekstrinsik, tidak dari dalam hatinya, tidak dari dalam dirinya sendiri, tapi lebih daripada tadi mendapatkan imbalan, ujian dan reward dan lain sebagainya. Kalau kita misalnya kita setiap hari menanamkan tanpa ada reward, tanpa ada hukuman, tanpa ada imbalan dan lain sebagainya, lama-kelamaan akan membudaya. Karena budaya positif itu Pak tidak singkat. Nah sepertinya kita tuh menanamkan budaya positif itu perlu waktu Pak. Tidak perlu singkat sekarang harus anak kita itu langsung diam. Tidak. Karena kita membudayakan itu, budaya itu sudah jadi kebiasaan Pak adanya. Kalau kita sudah jadi kebiasaan, anak itu tidak seperti itu. Sudah membudaya dia. Masuk kelas baris, masuk dalam kelas tertib, membudaya dan tiap hari seperti itu. Tanpa harus disuruh, dibimbing pun tetap seperti itu. Terus duduk di kelas, baca doa, baca surah, menyanyikan lagu, membaca buku sebentar. Tanpa kita suruh, dia sudah melakukan. Karena sudah intrinsik tadi, dari dalam dirinya sendiri. Tanpa kita, ayo anak ini. Jadi kita membiasakan, membudayakan, namanya budaya Pak. Bukan tadi contohnya peraturan kelas, tata tertib sekolah. Sekarang tidak, lebih dari itu kita masukkan ke dalam kesepakatan ataupun keyakinan. Karena kita
kita yakini seperti itu. Jadi anak-anak kita itu perlu ditanamkan keyakinannya tadi terhadap kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama tadi. Bila kita tidak yakin, pasti orang itu ogah-ogahan juga untuk mengikutinya. Contohnya Bu Yanti ini yakin. Nah, Bu Yanti ada yakin, Bu Yanti kan mau. Ya, tentunya nggak mau mengikuti sesuatu yang tidak diyakini dalam hatinya. Tapi kalau diyakini dalam dirinya, tanpa disuruh pun dia sudah yakin. Karena itu adalah memang sudah ditanamkan dari dirinya, yaitu motivasi intrinsik tadi. Bagaimana yang lain? Bagaimana Bapak Ibu? Adakah yang lain? Jadi budaya positif itu ada sudah kita terapkan di sekolah kita. Kita bersama melakukannya. Mudah-mudahan untuk kedepannya Bapak dan Ibu dapat melakukan budaya positif yang sudah saya paparkan pada modul 1.4 ini, yaitu budaya positif yang sudah lama mungkin kita lakukan. Kita perdalam lagi, kita terapkan lagi lebih mendalam supaya anak-anak kita nanti kedepannya menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang sesuai dengan apa yang kita inginkan di kedepannya, tidak menjadi sesuatu yang menjadikan dirinya nanti jadi orang yang menjadi orang-orang yang tidak berguna. Jadilah orang berguna, itu yang kita inginkan untuk anak-anak kita ke depannya. Untuk mengakhiri hari ini, Bapak Ibu atau saya sendiri mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Sekiranya mengikuti aksi nyata ulun dalam budaya positif atau dan lain sebagainya, ada disiplin positif dan kelas dan lain sebagainya. Ini untuk kita semua, selain menerapkan kepada Buhan Prian Seberataan, ulun mengharap Buhan Prian Seberataan dapat menerapkan dalam pendidikan kita selanjutnya. Tidak mandek di sini saja, karena memang guru dituntut bisa menuntun anak kita sesuai dengan kodratnya, menuntun anak kita sesuai dengan keinginannya, minat dan bakatnya, sesuai dengan filosofi pendidikan menurut KHD, yaitu menuntun anak menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti itu. Okay. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu guru hebat SDN Sungai Batang Banyu maupun SDN Sungai Batang Banyu 2, dan terima kasih sekali lagi ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Gunung Batu yang telah menghadiri dalam acara ini. Salah hilap saya minta maaf, dan kekurangan hanya milik kita, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.